Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel RJP Nasution dengan Bapak kita Septiadi Arif, asal dari Medan. Kita bincang-bincang dengan Bapak ini. Kok sampai ke Pasaman Barat? Ada apa, Pak? Begini kalau ceritanya, kenapa saya sampai ke Pasaman Barat ini? Itu yang namanya kita kerja di PT, itu suatu saat nanti kan bakalan ada mutasi. Betul, Pak. Jadi itu semua tergantung manajemen, kebutuhan di lapangan. Nah, itulah jawaban yang pas mengapa saya sampai di BTN. Tapi secara garis besarnya setelah saya pindah di BTN, saya merasa senang. Baik dalam lingkungan di BTN, masyarakatnya, situasi kondisinya, itu ramah-tamah masyarakatnya, itu secara pribadi saya. Syukurlah, Pak. Jadi apalagi saya sebagai warga Pasaman Barat, Bapak bilang yang demikian, merasa kerja sanjung sedikit perasaan saya, Pak. Rasa lega, Pak. Terima kasih, Pak, sempat mau bergabung dengan kami warga Pasaman Barat, Pak. Jadi kalau masalah pekerjaan itu di mana-mana sama saja, cuma beda-beda tipis lah. Pahit kehidupan itu pasti kita alami. Yang penting pergaulan kita. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Itulah kata pepatahnya. Kalau kita masuk ke kandang harimau, kita harus mengaum seperti harimau. Iya. Kalau kita masuk ke kandang kambing, kita harus mengembek seperti kambing. Itu tujuannya agar kita bisa beradaptasi. Tapi asal jangan kayak lagu Medan itu, anak Medan itu. Apa ini? Biar kambing katanya di kampung sendiri, banteng di kampung orang, itu gawat kita kan. Kalau itu tujuannya udah beda. Iya, betul. Karena kita datang ke sini tujuannya untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari siapa jago, siapa yang bukan kan. Betul sekali. Apalagi zaman sekarang ini zaman agak susah. Apalagi kita tahu bahwasannya negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Betul. Jadi kita harus ikut program pemerintah. Tapi alhamdulillah PT kita masih bisa kita bekerja. Kasihan sama saudara-saudara kita yang di sana. Betul. Ada yang dirumahkan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Yang penting intinya pesan saya, jangan kita istilahnya begini, bencana itu akan datang kalau masyarakatnya banyak berbuat anarkis atau berbuat kejahatan atau ya seperti pesan agama lah kan gitu. Makanya kita harus pandai bersyukur dan banyak beramal agar apa, virus corona nggak sampai ke negeri kita kan. Betul begitu, Pak. sekali. Moga-moga amin ya Allah, amin. Jadi ya itulah inti saya, pesan saya untuk membantu program pemerintah. Sering cuci tangan, jaga jarak, jangan keluyuran malam-malam, kan begitu. Kalau maupun keluar, ya ada keperluan-keperluan yang mendesak, seperti beli bahan makanan pokok ataupun kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditunda lah. Mantap, Pak. Itu termasuk nasihat seorang supervisor di pabrik PT BTN. Terima kasih, Pak, peringatannya, Pak. Jadi kalau masalah pekerjaan, itu kan kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Seperti saya sudah ada tanggung jawabnya, seperti Bapak sudah ada tanggung jawabnya, tinggal menjalankan tugas seperti biasanya semaksimal mungkin. Kan begitu, agar apa? Agar bisa menghasilkan yang terbaik. Kalau sudah menghasilkan yang terbaik, insya Allah kita pun dapat yang terbaik. Amin. Itu udah hukum alam, kan begitu. Yang penting kita pandai-pandailah bersyukur. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu kan, Pak, kan? Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi mau tanya apa lagi nih, Pak? Ya, tanya bincang-bincang lah, Pak. Selagi kita dalam keadaan dinas kerja malam lah namanya, Pak. Lagi santai-santai dikit lah ini. Siap sholat isya, tentu kita santai rileks dikit lah kan. Mengingat yang di rumah, demi kau dan si buah hati. Itu yang utama itu, Pak. Masalah anak, kelanjutan nasib anak nanti. Apalagi kita yang pekerja ini, Pak.
Ya, kalau kita tahulah ya, kalau kita bekerja di PT Inkasi Raya ini kan waktu kita sudah diatur. Cuma dengan waktu yang diatur itu kita juga harus pandai memanfaatkan waktu yang tersisa. Dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif itu bisa menimbulkan uang atau bisa menimbulkan pendapatan yang di luar kerja, kan begitu. Banyak hal-hal yang bisa menimbulkan itu tergantung kita individunya mau enggak berusaha, kan begitu. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, ya begini-begini aja kehidupan kita, kan begitu. Saya pun dari dulu saya awalnya karyawan, sampai sekarang menjadi staf itu butuh perjuangan, bukan hanya peruntungan, kan begitu. Jadi semua itu kemauan dari diri kita sendiri. Intinya kalau kita bekerja tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, dan tidak ada pokoknya intinya tidak adalah kerugian bagi orang yang rajin bekerja. Pasti ada keuntungan bagi orang yang rajin bekerja. Hari ini nggak berubah, mungkin besok akan berubah. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Seperti kepompong. Kan? Banyak juga istilah Bapak ini ya. Awalnya ular yang menjijikkan, langsung menjadi kepompong. Setelah itu menjadi kupu-kupu yang indah. Asal jangan kupu-kupu malam ya. Ya Pak kan? Kupu-kupu malam jangan. Oke Pak, Septi dia Arif. Selamat Selamat berbincang-bincang, selamat bertugas. terima kasih. Semoga berkah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum itu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.